saya Imro'atul Hajidah. Saya adalah guru bimbingan konseling di MTSN 1 Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bakat dan minat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau bisa juga dikatakan bakat itu identik dengan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak ia lahir. Nah, contoh dari bakat itu apa saja? Banyak sekali. Kalau di gambar ini, contohnya bakat misalkan bakat membuat patung, kemudian membuat kerajinan, bakat melukis, bakat menyanyi, atau mungkin juga bakat memainkan beberapa alat musik. Ini beberapa contoh dari bakat. Faktor pendukung bakat itu ada 3. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang didapatkan. Maksudnya, semakin tinggi pendidikan yang kita raih, maka kemungkinan bakat itu juga bisa semakin berkembang. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan sekitar. Maksud dari lingkungan sekitar ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial masyarakat. Kemudian motivasi dan minat seseorang untuk belajar mengasah bakatnya. Bakat meskipun ada sejak kita lahir, tetapi jika kita tidak memiliki minat terhadap bakat tersebut, maka bakat juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ini adalah faktor yang mendukung berkembangnya suatu bakat. Kemudian jenis-jenis bakat itu ada 2. Yang pertama yaitu bakat umum dan juga bakat khusus. Maksud dari bakat umum ini adalah semua orang memiliki bakat ini dan sudah menjadi hal yang biasa. Nah, contohnya bakat umum apa saja? Mampu berbicara, kemudian mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis atau membaca. Ini adalah contoh-contoh dari bakat umum. Kemudian ada juga bakat khusus. Nah, bakat khusus itu berbeda dengan bakat umum. Bakat khusus itu adalah bakat yang hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu dan biasanya antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak memiliki bakat yang sama. Nah, bakat khusus sendiri itu ada 8 macam. Yang pertama adalah bakat verbal, kemudian ada bakat numerikal, ada bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat spasial, bakat klerikal, dan juga bakat linguistik. Nah, penjabaran dari masing-masing bakat ini akan saya sampaikan dengan lebih rinci, lebih detail di materi bimbingan karir yang akan saya sampaikan secara daring online, insya Allah di kelas online kalian masing-masing. Sehingga anak-anak bisa saya simpulkan, meskipun bakat itu sudah kita miliki sejak lahir, bakat itu tetap harus diasah, tetap harus dipelajari, tetap harus bisa dikembangkan. Kenapa? Karena jika hanya didiamkan, maka bakat tersebut lama-kelamaan akan tenggelam dan bisa juga malah hilang. Nah, itu kan amat disayangkan. Sehingga perlu bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak yang sekarang masuk di kelas 7 MTSN 1 Madiun, perlu untuk mengetahui bakatnya masing-masing sehingga kalian bisa mengembangkan bakat kalian sejak dini untuk menunjang cita-cita dan juga tujuan kalian di masa depan. Nah, setelah bakat, saya akan menjelaskan tentang minat. Minat itu apa? Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jadi minat itu adalah kecenderungan seseorang yang menyukai suatu hal. Jadi minat terhadap suatu hal itu biasanya didasari atas dasar kesukaan. Jadi kesenangan, ketertarikan, bukan karena keahlian sejak orang tersebut lahir. Itu minat. Contoh dari minat itu apa saja? Banyak sekali. Seperti yang ada di gambar ini saya contohkan, misalkan minat terhadap bidang fotografi, sukanya memotret, kemudian minat suka berselancar gitu ya. Misalkan punya teman pergaulan yang sukanya ke pantainya, lama-kelamaan suka berselancar. Kemudian misalkan suka mendaki gunung. Nah, ini juga termasuk minat. Kemudian jenis-jenis minat itu juga ada 2. Yang pertama yaitu minat vokasional. Minat vokasional itu apa? Minat vokasional itu adalah minat yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Nah, contohnya itu ada minat profesional, minat komersial, dan juga minat kegiatan
fisik. Minat profesional itu biasanya pekerjaannya itu yang berhubungan dengan keilmuan, kemudian seni, kesejahteraan sosial, biasanya seperti itu. Kemudian minat komersial itu biasanya yang menghasilkan sesuatu. Makanya contohnya pekerjaannya itu yang bergelut di bidang usaha, jual beli, biasanya seperti itu. Kemudian minat kegiatan fisik, mekanik berarti yang berhubungan dengan fisik kita. Kemudian ada minat avokasional. Minat avokasional itu adalah minat yang berhubungan untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Jadi misalkan suka berpetualang, suka traveling, begitu ya. Kemudian mencari hiburan. Nah, itu contoh dari minat avokasional. Nah, anak-anak, bakat dan minat ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan akan sangat baik sekali jika dua hal, bakat dan minat ini juga dikembangkan bersama-sama. Karena bakat itu tidak dapat berkembang dengan baik jika seseorang itu tidak memiliki minat. Makanya sejak awal kita itu harus bisa mengeksplor diri kita sendiri untuk bisa mengetahui sejauh mana minat kita itu bisa mendukung bakat yang sudah kita miliki sejak lahir. Nah, dengan kita berusaha, selalu berusaha, kemudian sering belajar, sering berlatih, maka kemungkinan besar bakat yang kita miliki dan juga didukung dengan minat yang kita miliki itu bisa membangun cita-cita dan juga tujuan hidup kita dengan lebih baik. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bakat dan minat. Selanjutnya ada tugas yang bisa kalian kerjakan anak-anak. Tugasnya nanti kalian mengisi di form yang sudah saya sediakan. Linknya saya tulis di bawah ya, di deskripsi box, atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Nah, cara pengisian dari form yang saya sediakan nanti itu akan saya sampaikan di video setelah ini. Nah, ini saja materi tentang bakat dan minat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketika nanti kalian sudah selesai mengakses link yang ada di deskripsi box ataupun mungkin link yang dibagi oleh wali kelas masing-masing, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tugas kalian yang pertama silahkan dibaca dulu pembukaannya, kemudian setelah selesai silahkan ditulis nama lengkap masing-masing. Misalkan saya contohkan di sini nama saya, kemudian kelasnya kalian tinggal pilih kalian kelas apa. Misalkan saya memilih kelas 7F. Berikutnya, nah selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan yang harus kalian baca. Kalian baca semuanya. Kemudian kalian pilih mana pernyataan yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Boleh memilihnya lebih dari satu. Jadi pilih sesuai dengan yang ada ataupun yang terjadi ataupun yang sedang kalian alami. Misalkan contoh di sini, saya percaya dan meyakinkan pada saat berdebat dengan orang lain. Misalkan saya orangnya seperti itu, maka saya akan memilih ini. Kemudian saya sering menambahkan perumpamaan, kutipan atau pepatah dalam percakapan dengan orang lain. Misalkan saya seperti itu, saya akan memilih ini. Misalkan yang lain kok tidak usah dipilih. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Kemudian pernyataan yang lain silakan sama, caranya sama, dibaca. Mana yang sesuai dengan diri kalian silakan dicentang di kotak sebelahnya. Misalkan di sini, menghitung cepat di luar kepala adalah hal yang mudah bagi saya. Nah, misalkan saya seperti itu, maka saya akan memilih. Ada 80 pernyataan anak-anak, jadi semua nanti tinggal pencet tombol kirim. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah selesai mengerjakan. Terima kasih, selamat mengerjakan.